Kapalnya nggak bisa tenggelam, tapi semua penumpang hilang di tengah Samudra Pasifik. Gak ada satupun orang di dalamnya. 25 orang itu hilang begitu aja tanpa jejak. Ini bukan fiksi, ini benar-benar terjadi warga, dan sampai hari ini kasusnya belum terpecahkan. Assalamualaikum warga Paguyuban Misteri, balik lagi di Berkas Misteri hari ini bareng aku Vika. Apa kabar semuanya? Kalau kalian baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya karena kita akan bahas kasus-kasus paling misterius dan juga kasus-kasus horor ya. Dan hari ini kita akan bahas salah satu misteri laut terbesar pada abad ke-20-an. Sekarang ambil cemilan dulu, duduk yang anteng, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa apa? Subscribe dulu ya. Kalau udah, mari kita buka berkasnya bersama-sama. Ini by the way, aku sekarang mikir taruh di sini karena kalau di sini mendem, ya. Oke warga, sebelum kita masuk ke bagian yang bikin bulu kuduk berdiri, kita kenalan dulu sama kapalnya. Jadi MV Joyita ini bukan kapal biasa. Kapal ini tuh dibangun di tahun 1931. Awalnya sebagai kapal pesiar mewah untuk seorang sutradara film Hollywood bernama Roland West. Nah, dia ini menamai Joyita yang artinya kurang lebih tuh permata kecil dalam bahasa Meksiko. Nah, nama ini tuh diambil untuk menghormati istrinya, guys. Seorang artis film bisu terkenal, yaitu Jewel Carmen. Gemes banget ya. Tapi warga, nasib kapal ini gak seindah namanya. Setelah beberapa kali berpindah tangan, Angkatan Laut Amerika menggunakannya sebagai kapal patroli di sekitar Hawaii selama Perang Dunia Kedua. Nah, setelah perang selesai, kapal ini akhirnya jatuh ke tangan seorang antropolog bernama Dr. Catherine Luamala yang kemudian meminjamkannya nih kepada sahabatnya, Kapten Thomas Miller. Dan disinilah kisahnya dimulai. Kapten Miller adalah sosok yang cukup complicated ya. Di satu sisi dia tuh pelaut berpengalaman, tapi di sisi lain dia penuh sama masalah hidup gitu, hutangnya menumpuk, hubungannya dengan tangan kanan atau asisten pribadinya Chuck Simpson ini hubungannya tuh agak tegang gitu, karena dinilai keputusan-keputusan Miller sebagai kapten yang sering bikin geleng-geleng kepala. Miller nih pernah mencoba memulai bisnis perikanan dengan kapal ini guys, dan gagal total, tapi akhirnya dia dapat kontrak untuk mengangkut kargo antar pulau di Samudra Pasifik, dan itulah yang membawa cerita ini ke momen hilangnya Joyita. Kita masuk ke tanggal 3 Oktober 1955, kapal Joyita berangkat dari Pelabuhan Apia di Samoa menuju Kepulauan Tokelau. Di atas kapal ada 25 orang, termasuk 16 awak kapal dan 9 penumpang. Di antara penumpang ada seorang dokter, pejabat pemerintah, dan ini yang bikin sesek warga, 2 anak kecil. Kargo yang dibawa juga biasa aja sebenarnya, cuma karung-karung tepung, gula, beras, bahan bangunan, sama drum-drum minyak. Normalnya perjalanan itu cuma butuh waktu 48 jam. Tapi sebelum berangkat ada masalah nih. Kopling mesin sebelah kirinya rusak. Mestinya ini jadi alasan untuk menunda keberangkatan kan, tapi Kapten Miller memutuskan untuk tetap jalan. Hanya dengan satu mesin. Ini merupakan keputusan pertama yang fatal. Kapal pun berlayar dan setelah itu tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Ketika Joyita tidak sampai ke tujuan, Angkatan Udara Selandia Baru langsung memulai operasi pencarian dan penyelamatan pada tanggal 6 Oktober. Nah, mereka menyisir lebih dari 260.000 km persegi wilayah Pasifik ya, nggak ada yang ditemukan. Hampir semua orang sudah menyerah sampai akhirnya di bulan November, 5 minggu setelah kapal hilang, Kapten Gerald Douglas dari kapal Tuvalu menemukannya guys. Terapung, miring hampir 45 derajat, hanyut sejauh lebih dari 970 km dari jalur semula, mendekati perairan Fiji. Saat dia dan krunya naik ke atas kapal itu, nggak ada satu orang pun di sana. Kondisi kapal ini guys, sungguh membingungkan ya warga ya. Jendela-jendelanya pecah, ruang kendali utama kapal rusak parah. Nah, setengah badan kapal ini terendam air. Ternyata Joyita punya lapisan gabus tebal yang membuatnya hampir nggak mungkin tenggelam gitu, meskipun terendam sekalipun warga. Nah, radio kapal juga masih menyala, disetel ke frekuensi darurat internasional, yang artinya seseorang di atas kapal itu sempat mengirim sinyal darurat, tapi tidak ada yang menerima sinyalnya. Semua jam di kapal berhenti di pukul 10.25. Rakit penyelamat hilang, buku catatan kapten hilang, peralatan navigasi hilang, senjata-senjata juga hilang. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Apa itu? Sebuah tas dokter. Di dalamnya ada beberapa peralatan medis dan beberapa lembar perban yang berlumuran darah guys. Ada yang terluka di atas kapal itu dan seseorang berusaha merawatnya. Investigasi juga menemukan bahwa ada kebocoran dari pipa yang sudah berkarat yang menyebabkan air masuk ke lambung kapal. Kasur-kasur diletakkan dekat mesin, tenda darurat dipasang di atas dek. Semuanya menunjukkan bahwa orang-orang di atas kapal itu sempat bertahan. Tapi kemudian entah bagaimana semuanya pergi begitu aja. Kemana perginya wahai pengurus paguyuban misteri? Ini dia teori-teorinya.
Banyak teori yang bermunculan setelah penemuan kapal ini warga. Yang pertama, ada yang bilang bahwa kapal ini tuh mengalami musibah besar kayak gelombang raksasa, badai tiba-tiba, atau gempa bawah laut. Tapi ini rasanya sulit diterima. Kalau cuaca buruk, kenapa orang-orang justru meninggalkan kapal yang hampir nggak mungkin tenggelam itu, dan malah memilih berlayar dengan rakit kecil di tengah Samudra Pasifik? Nah, yang kedua, fokus ke Kapten Miller. Banyak yang percaya ada pemberontakan di atas kapal. Kapten Miller ini dikenal sebagai kapten yang lalai, meremehkan anak buahnya kan. Hubungannya dengan Simpson tangan kanannya juga memburuk. Nah, mungkin keduanya bertengkar hebat. Miller terluka, mungkin saja meninggal. Dan dalam kepanikan, awak kapal dan penumpang memutuskan meninggalkan kapal dengan rakit. Berharap bisa menemukan daratan, tapi laut tidak bersahabat ya, dan mereka hanyut dan tidak pernah ditemukan. Oke, itu dia teori yang kedua dan ini adalah teori yang ketiga. Dan ini yang paling liar warga. Ada yang menduga keterlibatan bajak laut, atau bahkan pasukan Jepang yang masih berkeliaran setelah Perang Dunia Kedua. Tapi teori ini hampir tidak punya bukti sama sekali. Sampai sekarang tidak ada satu teori pun yang bisa benar-benar menjelaskan semua bukti yang ada. 25 orang hilang tanpa jejak, kapalnya masih ada, darahnya masih ada, tapi orangnya lenyap begitu aja. Misteri Evi Joyita adalah pengingat bahwa laut menyimpan rahasia ya warga ya. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Kadang hal yang paling kita takutin itu bukan jawaban yang salah, tapi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kalau kalian punya teori sendiri soal apa yang terjadi di atas Joyita malam itu, tulis di kolom komentar warga. Aku penasaran banget sama pendapat warga semua. Dan kalau kalian punya pengalaman horor yang bisa kalian bagikan, kalian bisa kirim ke email berikut. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!